Ini gue bisa bilang adalah monitor terbaik yang di launch Xiaomi di akhir tahun 2020 kemarin, yang membantai hampir semua brand di segmen 24 inch 144 Hz dan 24 inch 75 Hz. Bicara tentang yang terbaik, sponsor kita kali ini adalah sebuah brand premium dari Rexus, yaitu Daxa, yang menghadirkan kalian peripheral PC dengan kualitas yang terbaik tapi dengan harga yang terjangkau. Dari berbagai macam mouse, mousepad, dan keyboard mechanical dan lain-lain. Selamat datang di GTD, channel paling canggih di 2021. Ya, gue rasa ini adalah video pertama dengan opening itu di 2021. Dan pasti gue dedikasiin kepada monitor terbaik, Xiaomi Mi Fast Response monitor 24,5 inch. Atau ada juga yang sebut monitor ini Xiaomi Fast LCD IPS 24,5 inch. Dan seperti gue bilang tadi di awal, ini benar-benar bisa membantai banyak banget brand dengan harga yang dipatok Xiaomi untuk monitor ini. Buat kalian yang mau lihat first impression gue pas unboxing monitor ini, gue taruh videonya di card di atas. Kalian bisa lihat sekilas di situ. Dusnya monitor ini dari bahan kardus biasa aja, dan dari tempelan samping kita bisa tahu kode monitor ini XMM NT245HF. Kelengkapan monitor ini kita dapetin power adapter yang bentuknya seperti charger smartphone atau charger laptop. Satu kabel HDMI, manual book, dan extension yang bisa kita pakai untuk bracket di monitornya. Dan yang paling penting tentunya adalah surat color calibration factory report, yang berarti monitor ini udah dikalibrasi langsung dari pabriknya dengan hasil average delta E-nya di 0,55 delta E. Color temperature-nya di 6500 Kelvin dan gamma di 2,2. Nanti kita confirm pakai SpiderX tentunya. Kaki monitornya gue bisa bilang ini kualitas terbaik di kelas ya, padat, mewah, dan tebal. Lu pas pegang sih enak banget. Dan pastinya ini berdampak pada kualitas ergonomik di monitor ini yang sangat-sangat mulus juga. Nggak lupa Xiaomi lubangin di bagian bawah kaki ini untuk kabel manajemennya. Dan lubang ini pun dibuat sangat rapi. Nice play banget dibikinnya. Stand-nya minimalis banget, bentuk persegi, bahannya full besi warna hitam, dan di bagian bawahnya dikasih kita karet yang panjang banget pasti untuk penahan monitor ini. Kita pasang kakinya pakai sistem klep sekaligus nutupin face-nya 7,5 kali 7,5 cm. Dan untuk pasangin stand-nya kita pakai satu baut aja. Dan kalian lihat desain yang indah itu. Xiaomi bikin lubang pembuangan panas yang menurut gue ini desain yang jenius. Bukan hanya fungsinya aja yang dia pikirin, tapi juga dipikirin estetikanya. Clean banget itu sih. Melihat ini sebenarnya membuat gue bingung. Desainer monitor brand lainnya kenapa ya nggak ada yang kepikiran kayak gini dah idenya selama ini. Yang lain kayaknya mesti berguru sih sama Xiaomi. Desain bagian belakangnya clean aja, bahannya doff hitam mulus, ada logo Mi di bagian atas, dan tentunya bagian penutup untuk port ini Xiaomi tetap konsisten pakai magnet. Kita udah sering lihat lah ya di 34 dan 27 inch ya. Sistem kayak gini selain terkesan mewah, clean aja pas kita pasangin. Apalagi kalau gue bandingin sama hampir 200 monitor yang udah pernah gue review, Xiaomi ini satu-satunya yang pakai sistem magnet. Sangat-sangat jadi pembeda di benak gue. Dan gue rasa jadi beda itu adalah sebuah kunci yang sangat penting hari-hari ini. Apalagi kita tahu peperangan monitor udah sangat-sangat sengit sekali sekarang. Portnya udah kasih lengkap ke kita dan ngadep ke bawah, dan cocok banget kalau kalian mau pakein bracket di monitor ini. Satu port power, 2 HDMI 2.0 port yang pastinya udah support 144 Hz. Satu display port 1,2 dan audio out. Overall penampilan Xiaomi ini cakep abis. Mau lu lihat dari berbagai sisi, depan, belakang, samping, kiri, kanan. Kesan mewah dan simpelnya dapet. Bagian depannya juga udah bezel, tentunya dengan tebel 3 side bezel-nya di 0,6 cm. Nice. Tombol OSD juga gak ketinggalan. Di bagian bawah dibuat estetik sama Xiaomi. Clean dan enak banget dipencet. Satu tombol dedicated power dan 4 sisanya untuk ngatur-ngatur OSD-nya. Spesifikasi lengkapnya gue cek di JD.com ya. Karena kayaknya di website Xiaomi Global juga belum ada saat gue buat video ini. 24,5 inch atau biasa kita langsung sebut 25 inch. Full HD resolution, refresh rate-nya 144 Hz, support FreeSync. Sayangnya dia nggak kasih kita kabel DisplayPort untuk bisa aktifin G-Sync compatible-nya. Kalian harus beli sendiri kabel DP-nya. DCI-P3 diklaim 95% dengan sRGB 100%. Wow. Brightness-nya 400 nits tipikal dengan kontras 1000 banding 1 tipikal. Support display SD400 dengan average delta E di bawah 2. Response time-nya 2 milisecond GTG dan kita tes pakai UFO tentunya.
Dan Xiaomi ini memberikan kita ergonomic stand yang luar biasa lengkap dan mulus. Tilt, head adjustment, swivel, dan vertikalnya udah 2 arah. Kemulusannya luar biasa banget memang, karena semua cukup 1 jari aja pengoperasiannya. Perfect banget. Tentunya kita tes pakai data color Spider X untuk ngecek klaim yang ditulis sama Xiaomi. Yang tadi gue udah sebutin tadi. Awalnya gue tes dulu di mode sRGB-nya, karena gue pikir di mode ini kualitasnya yang paling bagus. Hasilnya yang gue dapetin sih nggak terlalu indah gimana ya. Ini gue show ke kalian hasilnya. Ternyata mode defaultnya di mode standar yang luar biasa gila kualitasnya. Color gamut kita dapetinnya tingginya kebangetan sih. 100% sRGB, 88% Adobe RGB, 97% DCI-P3 dan 86% NTSC. Ya, kalian bisa lihat DCI-P3 itu tinggi amat bah. Breadset juga nggak main-main sadisnya. Maksimumnya kita dapetin sampai 445 nits. Bedeh banget. Dan kontrasnya standar di 950/1 dan white point-nya di 7100 Kelvin. Kalau uniformity-nya di brightness 100% biasa aja sih. Beberapa titik ada yang udah delta E 3 ke atas dengan max di 3,9 delta E. Tapi gue rasa juga kalian nggak akan pakai monitor ini di brightness 100% di hampir 450 nits itu. Terang banget sih itu. Karena di brightness 83% dan 67%-nya kualitas color uniformity-nya gue bisa bilang cukup rapi. Luminance uniformity di brightness 100% ada sekitar 4 titik yang udah melebihi 10% gelapnya dan max-nya sampai 13% gelapnya. Kalau akurasinya udah bagus banget di monitor ini, max-nya di 3,09 delta E dan average-nya di 1,02 delta E. Mungkin nggak sesuai klaim yang di reportnya yang tadi gue show di 0,55 delta E. Karena waktu udah berjalan cukup lama terakhir kali jadi kalibrasi. Karena setelah gue kalibrasi, baru kualitas panelnya bisa kelihatan superior warnanya. Max-nya turun langsung ke 2 delta E dan average-nya cuma 0,54 delta E. Ini mantep abis. Overall rating yang dikasih data color ke monitor ini sebelum dikalibrasi di 4,0 dan pastinya kita udah bisa mengira color gamut di monitor ini dikasih nilai sempurna di 5,0 point. Oke guys, kita tes bleeding seperti biasa. Nah, di sini gue show something hitam-hitam. Dan kalau kalian lihat ini ada perbedaan sedikit ya antara tengah dengan yang atas sedikit kalau di kamera ya. Tapi kalau di kenyataan sih nggak ada sih. Coba gue tilt buat kalian. Itu cuma kayak refleksi sedikit aneh aja gitu. Coba ini clean banget sih, bener-bener panelnya clean banget. Kalian bisa lihat nih, gue swivel buat kalian. Wah, swivelnya butuh 1 jari aja. Kakinya agak licin sih meja kita. Kurang mesti dilap itu, kayak banyak debu. Tapi ini clean banget. Clean abis. Masuk ke pengetesan OSD-nya, di sini tombolnya sih empuk banget sih, bagus banget, clean banget, dan gue demen banget pencetnya. Dan kalian bisa lihat ya, ini pencetnya enak banget, nggak terkesan seperti monitor yang hajar harga budget ya. Karena gue banyak lihat monitor harga budget tombol OSD-nya, ya ampun, terus nggak clean lagi ininya. Nah kalian bisa lihat ya, ini semua segmen Xiaomi, semua OSD-nya tuh begini, dan kalian bisa ikutin untuk dapetin hasil data color yang gue udah tes. Oke, pertama brightness, kontras, DCR, off, nggak penting. Black level, nih kalau gue ada sedikit info buat kalian. Black level ini gue hajar sampai 100 untuk nurunin motion blur dari IPS ini. Karena ya kita tahu sama-sama IPS nggak bisa ngalahin TN di kelas harga yang sama. Jadi pas kemarin gue main Valorant berapa lama gitu ya, gue hajar habis itu black levelnya kementok. Dan brightnessnya juga gue tinggiin banget. Jadi kontrasnya gue agak turunin. Jadi gue mencoba warnanya gue paksa seperti TN gitu ya. Dan gue dapetin hasil yang cukup memuaskan ya dari IPS ini ya. Gue ngerasa motion blur-nya berkurang jauh banget. Karena kita tahu sama-sama kalau gambarnya jauh lebih terang, motion blur-nya jauh lebih turun. Oke, yang kedua, color temperature-nya kita pilih harusnya custom nih. Ini gue tes custom kemarin sempat crash juga. Harusnya custom. Ya, custom aja ya. Biasanya kita bisa dapetin something yang lebih tinggi dari situ. Hue ini efek ke warna biasanya. Wah, jadi merah, aneh banget. Ini gak usah di otak-atik sini. Kalau lu mau macem-macemin aja. Kalau lu saturation, ini juga efek warna. Warnanya jauh lebih nggak natural nanti kalau lu mau lihat
something yang oversaturated mungkin. Gamma sih gue tetapin di 2,2, itu normalnya, bagus di situ. Response time-nya di sini kalau gue pakai yang ultra fast nggak make sense ya, terlalu ada overshootnya. Jadi gue pakainya ya super fast atau fast aja cukup. Sharpness berikutnya nggak terlalu penting banget. Pro function, adaptive sync, ini FreeSync, kalau mau nyalain silakan. Refresh rate-nya ini untuk muncul refresh rate. Coba kita on kan, muncul di mana nih? Oh nggak muncul. Harus mati dulu SD. Oh di kanan atas. Oke, dia muncul di kanan atas. Ya. Next. Function aiming sight juga dikasih ya sama dia. Gamingnya dipikirin banget. Tapi white green. Cuma 2 warna loh. Smart mode. Ya, di sini yang gue bilang nih, pilih aja yang standar tuh bagus banget, sRGB yang gue bilang terang banget, cuma hasilnya yang nggak memuaskan mata gue. Input source, setting, volume information, reset dan lain-lain. Monitor ini bisa kalian dapetin di 999 RMB. Kalau 1 RMB-nya Rp2.000 ya berarti monitor ini nggak sampai 2 juta. Ya, gue tahu dari video unboxing gue kemarin banyak banget yang komen. Misalnya kayak gini, bang nggak bisa dong, RMB kan sekarang nggak 2000. Atau banyak juga yang komen di JD.com harganya udah 1499 RMB, nggak real itu, di bawah 2 juta. Oke, satu-satu gue jelasin. Pas video ini dibuat, gue ambil screenshot JD.com, memang harganya di 1499 RMB. Tapi itu barang sold out. Kalian bisa lihat tombol belinya warna abu-abu, biasa sold out gitu ya, harga diskonnya nggak ada. Nih kalau kalian bandingin sama 27 inch ya, tombolnya warna merah kan. Ya sebenarnya gue nggak pengen bahas 27 inch-nya. Tapi kalau kalian lihat harganya cuma 1.999 RMB, hitung sendiri deh. Kalian berapa itu, dan kalau dibandingin di segmen 1440p 144 Hz di Indonesia yang masih kisaran 6 sampai 7 jutaan. Brand lain gak usah dilihat lagi sih sebenarnya kalau ini masuk. Kita lanjut ke Xiaomi 25 inch-nya. Launchingnya kalau gue nggak salah ingat itu 10 November lah. Pas waktu itu gue ditawarin sama subscriber dan memang harganya pas gue cek di website JD.com itu di 999 RMB. Dan kemarin kita bayar ke subscriber kita itu 2,7 jutaan lah ya. Karena kalau gue lihat rate RMB hari-hari ini di kisaran Rp2.200 dan tambah ongkir tentunya ya. Mungkin di video kali ini gue prediksi sedikit ya. Kalau monitor ini dimasukin sama Xiaomi akan di harga berapa resminya. Gue cuma bisa bandingin sama brand China lainnya yang udah resmi di Indonesia. Gue ambil contoh AOC 24G2. Di JD.com dijual di 1199 RMB. Dan di Indonesia AOC bisa jual di harga 2,8 jutaan. Kalian bisa hitung sendiri kalau rate-nya di 2.200. Dari data itu sebenarnya bukannya nggak mungkin Xiaomi Indonesia bisa jual monitor ini di range 2,3 sampai 2,5 juta. Masalahnya cuma dia mau atau nggak mau jual ke Indonesia. Yang gue sendiri nggak ngerti alasannya kenapa sampai video ini dibuat belum ada tanda-tanda monitor Xiaomi akan ke Indonesia. Melihat kualitas monitornya yang begitu gilanya. Di rentang harga max 2,5 juta sih gue udah males ngomong saingannya. GT di top 10 di bawah 3 juta akan langsung dibantai semuanya. Apalagi dia udah kasih value yang mahal. Dan cuma dia punya sendiri di segmen itu. 25 inch, sementara yang lain 24 inch. Dan di sini juga udah dikalibrasi. Full ergonomic, jangan lupa. Ya kalau listnya gue ngomongin udah pingsan yang lain. Sedangkan untuk GT di top 10 24 inch 75 Hz juga sebagian akan dibantai habis. Semua monitor yang mendekati harga 2 juta akan sangat nggak worth it untuk dibeli. Mending langsung nambah dikit ke Xiaomi aja karena color gamutnya udah nggak masuk akal tingginya. Kita udah lihat sama-sama kualitas monitor yang diciptakan oleh brand smartphone sekaliber Xiaomi. Ya, gue nggak bisa berkata apa-apa lagi karena gue sangat amazed apa yang diberikannya, mulai dari 34 inch, 27 inch, dan 25 inch-nya ini. Semuanya udah kita review dan semuanya membantai segmennya masing-masing. Dan gue rasa Xiaomi nggak akan berhenti di sini aja. Kita tunggu 240 Hz IPS dan 360 Hz-nya yang kemungkinan launch tahun ini. Ngelihat kualitas dan harga Xiaomi yang seluar biasa ini sih membuat mata gue kebuka. Kalau selama ini kayaknya brand-brand monitor lainnya masih santai-santai aja nge-push lini monitornya. Gue sih nggak expect brand yang udah ada monitor sekarang bisa ngalahin Xiaomi. Yang gue nantikan pastinya adalah ketika brand China, selain Xiaomi yang juga brand smartphone kayak Huawei, Realme bikin monitor, baru peperangan akan semakin seru di dunia permonitoran. Karena kalau sekarang ya di segmen yang sama dengan Xiaomi ini,
ya langsung kebantai brand lainnya, entah dari segi spek dan juga dari segi harga. Belum seru lah, Xiaomi terlalu di atas angin kualitasnya. Dan yang terakhir, mungkin gue udah sering ngomong ini, kapan ya Xiaomi Indonesia mau masukin lini monitornya? Tiap launch-nya kalau nggak smartphone, TV lah, smartwatch lah, Xiaomi nggak tahu ya, banyak orang yang butuh banget monitor pada saat pandemi WFH kayak gini. Ya gue rasa dia punya alasan sendiri mungkin. Itu review kita untuk monitor luar biasa ini yang di launch Xiaomi di penghujung 2020 kemarin. Dan langsung nusuk di tengah-tengah membantai brand lainnya yang udah lama bikin monitor. Dan gue cuma mau bilang this is the best monitor you can buy by far. Di range harga 2,5 juta titik, udah nggak perlu koma lagi, nggak perlu lihat brand lain lagi. Dan itu review kita. Gue Alun GT Adi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap